Menggantikan Bapak ini, kalian jadi generasi penerus kami. Jadi tujuan anak-anak ke sini belajar, benar nggak? Belajar, menuntut ilmu supaya bisa jadi pengganti generasi penerus kami ya. Jadi kalau ibu ini mana tahu nanti ditanya, oh siapa kepala BNN di Kota Binjai? Nah inilah orangnya yang gendut. Nah, udah kenal ya, ini orangnya yang gendut. Nah, namanya Ibu Magdalena. Jadi kalau anak saya udah tamat SMA, udah tua ibu ya. Jadi nggak ada lagi seumuran anak kami di sini. Mungkin saya harus memotivasi anak-anak dulu ya. Jadi saya termasuk orang prioritas keluarga. Jadi anak saya ini sudah lama menjadi single parent. Tapi saya tetap prioritas keluarga ya. Anak saya nomor 1 itu kemarin bapaknya sudah sakit stroke dan meninggal. Dia masih kelas 2 SMP. Ini perlu supaya 2 SMP sama seperti kalian. Jadi sudah itulah yang menjadi tonggak dalam rumah tangga itu. Jadi saya selalu berorientasi anak saya nomor 1 ke saya. Harus anak saya prioritas. Anak saya nomor 1 masuk IPB. Udah kerjanya juga karena ini yang perlu memotivasi anak kami di sini ya. Mana bandar ini berkeliaran mengajak seperti umuran anak kami ini. Ingat, makanya jangan berkawanlah dengan yang bagus. Berkawanlah kalau sudah ada teman kita yang sudah nanti kasih tahu seperti apa ciri-ciri orang yang kecanduan. Nah, berkawanlah orang yang mau maju, berkawanlah orang yang mau berprestasi. Karena apa tadi tujuannya datang ke sekolah? Jadi jangan kasihan loh orang tua, bangga kali orang tua itu kalau anaknya berhasil. Hanya itu kebanggaannya sampai dibangun Tuhan, nggak ada. Oh, saya sudah mau istilahnya mau pensiun, anak saya udah berhasil. Hanya itu kebanggaan. Nah, kalian tuh harus merasakan. Kemudian mulai dicoba-coba. Makanya kita bilang, kalau udah dicoba, memang hasil pecandu narkoba, karena ibu lama menangani pecandu narkoba. Kalau sudah kena, memang kita bilang jangan. Tapi orang yang sudah pulih, sudah beda dengan orang yang masih sehat dari ciptaan Tuhan, dengan orang yang sudah pulih yang pecandu. Udah beda itu. Otaknya udah pasti lemah. Sekali itu dia udah pulih. Kenapa? Karena banyak pecandu yang sudah pulih kami tangani anak-anak kami, udah pulih dia, tapi kita bikin keterampilan padahal awalnya dia sama seperti anak-anak kami ini masih pintar, tapi kita bikin keterampilan sama yang sudah pulih. Gak kuat lagi dia komputer. Nah, paling dia bagusin AC, bikin bakso. Inilah keterampilan yang bisa mereka terima. Pernah kita kerja sama dengan BLK. Coba dibilang komputer ini masih SMA kita kumpulkan. Kebetulan ibu nama di provinsi. Kita kumpulkan. Udah otak kami bu sudah lemot. Sekali pun udah pulih. Nah ini harus tahu kenapa. Narkoba itu yang sasaran utamanya adalah otak. Nah ini tahu adik-adik ini apa fungsi otak? Apa fungsi otak? Siapa yang berani? Pemikir. Otak itu organ utama tubuh kita yang paling penting. Ibu berbicara seperti ini, siapa yang merintah? Otak. Ini diperintahkan kita. Ibu ngangkat gini-gini, siapa yang merintah? Otak. Bagaimana kalau otak kita masalah? Kira-kira. Makanya kalau yang di rumah sakit gue itu ada lamanya. Kalau udah coba pakai, kadang-kadang kalau ibu ngomong sama orang tua, kalau sudah coba pakai dilihat anaknya masih sehat, malu. Dianggap istilahnya aib. Akhirnya nggak tahu, padahal udah tahu dia tes urin positif, tapi dibilang anak saya ini kan sehat. Nah, sementara kita udah harus paham tahapannya, coba pakai. Namanya yang kedua teratur pakai. Kalau sudah teratur pakai, kalau coba pakai ini artinya ketemu teman bisa sekali sebulan, ketemu lagi yang menawarkan cuma sekali 3 minggu, tapi lama-lama jadinya teratur pakai. Yang ketiga ada namanya jadi kecanduan. Nah pasti. Jadi memang itu tahapan orang menggunakan narkotika. Kenapa bisa seperti itu? Apa rupanya yang ada di dalam zat narkotika? Harus tahu ya, sambil dicatat kalau misalnya mau mencatat. Kenapa orang coba pakai,
teratur, pakai kecanduan. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam zat narkotika itu sangat jahat. Apa ada rupanya zat di dalam narkotika itu? Ada namanya zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Ibu nanti mau bertanya ya, ingat didengar serius ya. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif itu yang suatu zat yang menimbulkan ketergantungan. Dulu. Jadi memang di dalam narkotika itu ada 3 zat. Satu zat adiktif. Pasti orang ketergantungan kalau sudah digunakan itu. Sama juga dengan rokok. Nah, rokok juga ada zat adiktif. Tapi bukan jenis narkotika. Ingat itu ya. Rokok itu zat adiktifnya ada. Alkohol juga ada zat adiktifnya. Istilahnya kopi juga ada zat adiktifnya. Makanya jangan boleh terlalu banyak minum kopi. Kemudian zat adiktif di dalam alkohol, nikotin. Kemudian apa lagi yang ada di dalam zat narkotika itu? Ada namanya toleransi. Apa itu? Toleransi ini orang yang sudah menggunakan narkotika itu pasti ketagihan, pasti menambah dosis. Jadi kalau dia sudah menggunakan narkotika itu, pasti ditambah dosis. Kadang menggunakan suntik. Nah, gitu kira-kira. Paling bahaya ada namanya zat halusinogen. Apa itu zat halusinogen? Bisa dia berhalusinasi. Nah, itu dia bisa berhalusinasi. Kalau dia sudah nggak dapatkan barang itu, mulailah melakukan pidana. Mulailah dia melakukan tindak pidana. Jadi kira-kira apa rupanya bahaya narkotika itu di dalam otak? Ada namanya depresan. Dia bisa menekan saraf. Jadi kalau orang menggunakan ganja bisa tidur terus. Memang enak ya, sesaat bisa tidur terus. Kemudian ada namanya zat stimulan. Ada stimulan ini apa? Bisa merangsang saraf kita. Jadi itulah rusaknya ini ya. Depresan menekan kerja otak, ada stimulan, ada halusinogen. Jadi ini zat yang berbahaya itu. Istilahnya menekan saraf. Ini kalau misalnya kita menggunakan jenis-jenis morfin ya, kita kan tidur selibur menekan saraf. Tapi kalau kita menggunakan zat-zat ekstasi, bisa merangsang saraf, bisa joget di diskotik satu malam, keringat terus, itu terus. Rasanya dia suka euforia, berubah senang terus. Tapi lama-lama capek juga, tapi otaknya udah masalah. Kan kalau coba, kan dia apa yang diserang daripada narkotika? Apa? Otak. Bagus. Otak. Coba, harus tahu kita, otak kita itu organ utama di dalam tubuh kita. Jadi mulai sekarang anak-anak kami harus sudah paham dulu. Setelah udah paham, kalau ada nanti yang nawar-nawar, nolak. Itu nomor 1. Makanya kenapa istilahnya banyak orang misalnya kita tahu kan dari golongan menengah ke atas sampai golongan menengah ke bawah kan semua kena narkotika. Kalau kita menganggap dia itu karena belum paham. Mungkin kalau sudah paham anak-anak kami yang 32 orang yang hadir ini, minimal 16 orang paham bisa menolak. Itu nomor 1. Harus bisa menolak. Saat sehat seperti ini, jangan kalau sudah ada sedikit coba pakai itu dan ditawarin orang pasti ditangkapnya. Tapi kalau orang yang sehat seperti kita, nggak pernah ini kan coba-coba ya. Kalau yang sehat seperti kita, ada yang nawarin pasti kita menolak. Ibu kepala BNN yang gendut itu, aku ingat pernah dia harus menolak. Seperti apa rupanya jenis-jenis narkotika ini? Ini bisa dilihat ini dia. Inilah yang sering kita bilang tadi, ini yang sering ya, supaya paham ya. Ini namanya ini sabu. Namanya ini ekstasi. Inilah yang merangsang tadi bisa joget satu hari satu malam di diskotik. Makanya dia memang euforia, gembira sesaat. Makanya ada orang bilang namanya sakau yang sakit aku narkotika gara-gara kau katanya kan. Dia karena bisa sakau terus joget terus. Tapi terakhirnya udah rusak sarafnya. Udah rusak. Besoknya tadi kita bilang coba istilahnya coba pakai kan pasti menambah dosis. Tadi kita bilang kira-kira zat apa yang terkandung di dalam narkotika? Zat adiktif, ketagihan. Baru yang kedua,
toleransi, ada 3 itu. Toleransi, pasti dia nambah dosis, ya kan? Jadi itu tadi, kalau setelah udah nambah dosis, baru dia berhalusinasi. Jadi karena ada zat di dalam narkotika itu, makanya ibu bilang jangan coba-coba. Kalau udah dicoba-coba, masuk di dalam perangkap narkotika. Nah ini kalau udah dicoba-coba, jadi jangan setelah dicoba-coba, nanti nggak aku coba lagi. Itu ibu bilang menangani orang-orang yang rehab. Beda orang yang sudah kena, sudah pulih daripada adik-adik kami yang belum pernah, tapi masih otaknya ciptaan Tuhan. Bisa dipaham ya? Dengan orang yang sudah pernah menggunakan, tapi dia sudah pulih, udah beda bentuk otaknya itu. Udah lemot, tahu tadi kan? Udah lemot. Jadi masa depannya udah nggak ada. Coba kita bayangkan kalau misalnya anak sekolah ini ada coba-coba. Jangankan mikirin belajar matematika, nggak ada lagi, sudah lemot otaknya, nggak ada lagi, nggak cas lagi otaknya itu untuk mengerjakan matematik, untuk mengerjakan bahasa Indonesia, nggak bisa lagi. Bisa tapi dikit-dikit udah lemot otaknya, nggak seperti orang yang masih cerdas. Jadi itu pesan ibu, jangan dicoba-coba. Kemudian ini tadi kita bilang kan ada berhalusinasi. Apa sih kandungan yang ini? Nah, ini ganja ya. Ada ganja kalau ini. Nah, kemudian mau ditanyakan, Ibu Sundana, silakan. Tunjuk tangannya, sebut namanya ya. Nama saya Fauzi Zamalubus. Yang saya tanya, kalau misalnya ada orang yang kecanduan narkoba, kan diobati gitu kan Bu. Jadi misalnya nggak berhasil, orangnya itu dibawa kemana Bu? Terima kasih. Ada lagi, satu lagi. anak yang berprestasi loh, dia berani. Ini masih kelas 7 udah berani, itu nomor 1 dulu. Percaya dirinya tinggi. Jadi harus terbiasa dulu anak-anak kami seperti itu. Mau bertanya salah, mau benar, tapi percaya dirinya udah tinggi. Jadi sebelumnya udah tegas. Jadi pertanyaannya tadi, kalau orang yang sudah kena narkoba, direhab namanya, direhab, kalau nggak sembuh, nah ini tadi. Makanya ada program yang kita bikin seperti ini ya, supaya tahu juga anak-anak kami. Jadi berusahanya pemerintah ini untuk mengatasi narkoba ini ada namanya tadi, ada fasilitasi P4GN. Tahu itu apa P4GN? Pencegahan Siapa satu tunjuk tangan dulu. Ini udah dipakai bajunya. Coba tunjuk tangan apa? Coba kuat. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. 100%. Dipahami. Jadi nanti sudah dapat tahu, misalnya karena ini istilah ini kemana-mana udah termasuk ya. Jadi program kami ada namanya program P4GN seperti yang dibacakan oleh dari Kesbangpol tadi. Ini program P4GN fasilitas. Jadi sebenarnya ini harus tahu anak kami ya. Ini bagaimana cara memberantas narkoba ini. Pemerintah sudah turun tangan. Bukan hanya BNN. Ini sudah ada undang-undang, ada peraturan Menteri Dalam Negeri itu tadi. Peraturan Menteri Mendagri nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitas P4GN. Kemudian ada lagi instruksi Presiden. Macam itu udah dilakukan kegiatan. Kesbangpol sudah membuat kegiatan ini. Sudah bagus sekali sebenarnya saya lihat di Kota Binjai ini. Tinggal bagaimana anak-anak kami. Ini kan ada dari Kesbangpol untuk melakukan program P4GN. Kemudian dari Dinas Kesehatan ada melakukan tes urin kepada calon pengantin di Binjai. Semua bagaimana mengurangi angka prevalensi narkotika atau narkoba di Binjai ini sudah. Jadi yang perlu ibu pesankan sama anak-anak kami, jauhi. Nah, seperti yang tadi si Lubis, kalau nggak sembuh, ini tadi sudah banyak kita bikin tempat-tempat rehab. Makanya orang yang pecandu narkoba ini tergantung diri sendiri, sama seperti anak-anak kami. Kami sampaikan bahaya narkoba, tergantung diri sendiri mau nerima apa enggak. Yang dipesankan belajar, mau nerima apa enggak, tergantung diri sendiri. Masa depanmu mau jadi apa? Yang terpenting orang tua menasehati, guru menasehati,
bahaya narkoba dipesankan, diberikan pemahaman-pemahaman, tapi tergantung dirinya. Sama seperti yang kecanduan. Kecanduan itu direhab. Ada kalau kecanduan ringan tadi itu cukup rawat jalan. Kalau sudah kecanduan berat, rawat inap. Tapi kalau misalnya dirinya keluar, dia sudah pulih, tapi dia masih belum kerja, memang bisa relate lagi. Makanya kita gandeng lagi lembaga-lembaga apa, misalnya supaya bisa dia punya keterampilan minimal. Itu enkle ya. Ya, jadi untuk saat ini di Polres Binjai ya, untuk adik-adik dengar perhatian. Ini penting ya. Betapa hancurnya hati orang tua jika anaknya menggunakan narkoba. Iya nggak? Siapa yang di sini yang masih lengkap orang tuanya? Lengkap semua. Siapa yang cuma satu orang tuanya? Ini siapa yang sudah pergi duluan? Mama, berarti tinggal berapa? Jadi untuk adik-adik yang masih orang tuanya lengkap, ya, ini Bapak ingatkan, jangan pernah kecewakan hati orang tua kalian. Ya. Bukan berarti mengecewakan orang tua tadi melawan, bukan hanya sekedar melawan, bukan hanya malas disuruh, bukan hanya sekedar melawan, tetapi kalian tidak berbuat baik, kalian bergaul dengan pemakai narkoba, kalian berteman di lingkungan yang salah, itu sudah salah satu contoh melawan orang tua. Kenapa? Karena kalian sudah menyakiti hatinya. Ya. Apalagi kita tahu ya, siapa yang pertama kali kalian sayangi di dunia? Orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Ini maaf ya adik ya, gak apa-apa ya semangatnya, gak apa-apa harus semangat. Saya juga dari tim piatu, bapak juga dari tim piatu. Jadi ini saya ingatkan kalian yang masih hidup orang tuanya. Yang pertama kali kalian sayangin itu ibu. Yang kedua ibu. Yang ketiga ibu. Yang keempat ayah. Ya, jadi jangan pernah kalian sakiti hati seorang ibu. Ya, bayangin, gak usah kalian bayangin lah, karena nggak terbayangkan itu. Ya, nggak ada yang bisa membayangkan itu sakitnya melahirkan kalian, melahirkan kita. Saya juga dilahirkan kan, bukan dihembus lahir saya. Hah? Atau mungkin kau dihembus, makanya lahir, enggak kan? Pasti dilahirkan sama orang tua kan, dilahirkan sama ibu kan. Jadi itu antara hidup dan mati ya. Ini saya agak melenceng dari narkoba, kenapa? Karena tadi sudah banyak dijelaskan sama Ibu Madalena ya. Jadi kalau untuk hukumnya itu tetap ada ya, walaupun kalian di bawah umur, di bawah 18 tahun kalian bisa terjerat. Makanya jangan coba-coba dekati narkoba ya. Jangan dekati lingkungannya, jangan bergaul dengan teman-teman yang menggunakan narkoba ya. Dan ini ya Bapak bilang, jika ada di rumah dalam lingkungan keluarga kalian yang misalnya contohnya keluarga yang menggunakan narkoba, segera lapor kepada orang tua ya, lapor kepada orang tua. Nanti orang tuanya akan melaporkan ke kantor polisi atau ke kantor BNN ya, untuk dilakukan tindakan rehabilitasi ya, seperti yang ditanyakan adik Lugis tadi ya. Adik Lugis itu artinya apa? Luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi untuk penyembuhannya semua ini tergantung dari diri kita ya. Kalau kitanya tidak mau berubah,
Kalau kitanya tidak mau meninggalkan narkoba, kalau kitanya masih berteman dengan lingkungan-lingkungan pengguna narkoba, jangan harap kita bisa bebas. Jadi dimulai dari diri sendiri, ya. Mungkin kita cari korbannya satu aja ya. Udah cukuplah satu korbannya dari dulu. Gara-gara narkoba di penjara itu diapain aja? Siapa yang bilang disiksa? Bukan. Jadi penjara itu gunanya sebenarnya, makanya sekarang namanya bukan penjara lagi, sudah namanya lembaga permasyarakatan, ya. Jadi kenapa? Narapidana itu adalah seorang manusia juga, seorang ciptaan juga, ya. Jadi lembaga pemasyarakatan dia di situ, mereka di situ dilakukan pembinaan, ya. Kalau sekarang itu di penjara itu diajarkan keterampilan, ya enggak? Jadi banyak di situ keterampilan. Ada bidang olahraga, ada bidang pekerjaan, ya. Jadi penjara itu jangan lagi diidentikan dengan siksaan, enggak, ya. Justru itu adalah hukuman untuk mereka supaya tidak mengulangi kesalahan lagi, tidak mengulangi atau melakukan tindakan kriminal lagi. Oke? Yo, nih gantian. Iya. Ganti-gantian. Siapa namanya? Natasha. Tadi pertanyaan, narkoba itu bisa membuat gila atau mati? Bisa. Bisa. Enggak. Karena apa? Tadi kan dia diterangkan sama pembenaran. Dia bisa merusak liver, hati, jantung, kulit pun bisa rusak, bisa keriput, bisa kompor. Dan enggak, apalagi bagian dalam, bagian luar saja bisa dihantamnya, dihancurkannya, apalagi bagian dalam. Enggak, hati, paru-paru, limpa, pokoknya bagian dalam ini bisa hancur. Ya kan? Sedangkan gigi aja bisa hancur, apalagi yang di dalam. Jadi itu bisa. Ya. Ya, ada ini, nih. Kalau yang laki-laki tampil ke depan lah, masa kayak perempuan dijemput-jemput. Awal mula dari sabu, ini akan saya umumkan ini. Tapi yang pasti dia sabu itu mengandung zat salah satu yang berbahaya itu yang disebut dengan amfetamin. Amfetamin, ya. Jadi jadi gini, narkoba ini bukan semua masuk ke dalam golongan narkoba, ya. Kayak sabu, kayak ekstasi itu masuk, ya. Jadi obat bius tadi itu bukan masuk ke narkoba karena dia mengandung zat ketamin, ya. Itu dinamakan dengan zat ketamin. Ketamin itu termasuk obat bius. Tetapi jika penyalahgunaannya, jika menggunakannya dengan salah, itu bisa juga dikenakan dengan tindak pidana, ya. Dikenakan dengan undang-undang kesehatan, ya. Jadi kayak sabu-sabu tadi banyak zatnya, banyak campuran-campuran kimianya. Jadi salah satu yang paling besar itu dia amfetamin. Ya, ini siapa tadi namanya? Hah? Dia buruk. Oh, ini lukis lagi. Luar biasa. Nama saya Fazizan Lubis. Saya ingin bertanya, misalnya kalau ada orang yang pecandu narkoba, kan direhabilitasi. Itu minimal berapa hari atau tahun gitu direhabilitasi? Terima kasih. Mantap, betul-betul luar biasa ini Lubis. Iya. Jadi rehabilitasi itu dia ada dua, ya kan? Dia ada yang dikatakan pertama rehabilitasi jalan, rawat. Ya, baru yang kedua dia rawat inap. Jadi untuk yang rawat inap itu ada ya, kalau dia masih pengguna rendah itu paling enggak 3 bulan, ya.
Bisa nanti dia 6 bulan kalau dia berat, bisa lagi dia setahun kalau dia berat lagi gitu. Jadi tergantung dari tingkat kecanduan atau penyakit yang diidap karena menggunakan narkoba tadi gitu. Jadi dia nggak ada hitungan hari, nggak boleh. Kalau hitungan hari ngapain dia direhab, bagusan di rumah aja dia. Ya nggak, kecuali tadi dia masih coba-coba narkoba, itu yang dikatakan dengan rehabilitasi atau rawat jalan. Ya, apa? Rehabilitasi jalan gitu. Ya, berobat jalan kalau istilahnya. Sabu siapa yang buat dia manusia? Tapi manusianya itu nggak punya tanggung jawab, ya nggak? Manusianya nggak punya akhlak. Iya, karena dia nggak pernah mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Itu. Jadi segala sesuatu yang berbuat jahat, yang berbau kejahatan, itu pasti ulah dari manusia-manusia yang nggak bertanggung jawab, ya, yang tidak berakhlak, yang tidak punya iman, ya. Jadi untuk kata-kata terakhir, kalau nggak pertanyaan lagi, untuk adik-adik saya, dekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, pertebal iman kalian, sayangi orang tua, jauhi narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.